Oke, selamat datang di Digama Academy. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi nilai mutlak. Nanti akan ada beberapa definisi yang akan disampaikan. Oke, nilai mutlak sendiri itu di awalnya muncul untuk menyelesaikan permasalahan tentang jarak atau juga tentang selisih. Nah, kita langsung saja. Untuk nilai mutlak itu nanti notasinya itu seperti ini, ada semacam kurung berupa garis tegak. Ini adalah notasi atau simbol untuk nilai mutlak. Oke, kita langsung mulai dari definisi yang pertama. Oke, definisi yang pertama. Oke, definisi yang pertama ini nilai mutlak saya definisikan sebagai nilai positif dari suatu angka. Oke. Jadi misalkan saya punya seperti ini, nilai mutlak dari 3 misalkan, maka nilainya sama dengan 3 karena nilai positif dari 3 ya tetap yaitu 3. Kemudian misalkan saya punya nilai mutlak dari negatif 7, maka nilainya adalah 7. Oke, dengan kata lain nilai mutlak nanti akan selalu bernilai positif. Oke, jadi seperti ini. Definisi yang pertama, nilai mutlak itu adalah nilai positif dari suatu angka. Oke, contoh ini nanti kita juga bisa menggunakannya dalam suatu operasi. Misalkan saya punya nilai mutlak negatif 2 dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 6. Jadi untuk menyelesaikan operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu nilai mutlaknya. Oke, di sini ada nilai mutlak negatif 2, nilainya akan sama dengan 2 karena nilai mutlak tadi seperti definisi ini adalah nilai positif dari suatu angka. Nilai positif dari negatif 2 ya 2. Kemudian ini dikurangi 3 ditambah nilai mutlak dari 6 itu tetap 6. Oke, sekarang kita sudah bisa menghitung operasi seperti biasanya. 2 dikurangi 3 negatif 1 tambah 6 hasilnya 5. Oke, ini untuk definisi yang pertama. Kita sekarang ke definisi yang kedua. Kita lakukan pendekatan secara aljabar. Oke, definisi yang kedua, jika nanti ada nilai mutlak X, nilainya dia akan sama dengan akar dari X kuadrat. Oke, saya ulangi, nilai mutlak X nilainya sama dengan akar dari X kuadrat. Oke, misalkan contoh, misalkan saya punya nilai mutlak dari negatif 2, itu maka nilainya akan sama saja dengan akar dari negatif 2 pangkat 2. Oke, kalau kita selesaikan, jadi ini menjadi akar dari negatif 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Kemudian akar dari 4 adalah 2. Oke, misalkan di sini saya punya contoh lagi, nilai mutlak 3, nilainya ya akan sama saja dengan akar dari 3 kuadrat. Nah, ini akar dari 9, ya akar dari, nilainya sama dengan 3. Oke, ini untuk definisi secara aljabar. Kemudian kita masuk ke definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga ini kita menggunakan fungsi. Jadi misalkan saya punya nilai mutlak X, itu nanti dia mempunyai 2 kemungkinan penyelesaian, yaitu nanti dia akan tetap nilainya tetap X jika X ini itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain dia tidak negatif. Oke, kemudian nilai mutlak X ini nanti dia nilainya akan sama dengan negatif X jika
X-nya ini nilainya negatif, atau dengan kata lain X-nya kurang dari 0. Oke, sebagai contoh misalkan saya punya nilai mutlak 6. Nilai mutlak 6. Nah, sekarang kita lihat 6 ini apakah dia lebih dari sama dengan 0 atau dia kurang dari 0. Nah, jelas bahwa 6 ini dia masuk yang atas ini. Definisi yang atas yaitu dia X-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilainya nanti tetap 6 berarti. Kalau ini X tetap X, maka ini kalau 6 tetap 6. Kemudian misalkan saya punya nilai mutlak dari negatif 6. Nah, kalau kita lihat negatif 6 ini dia akan termasuk ke ini, yang bawah ini. Jadi nilai mutlaknya kita menggunakan definisi yang kedua, yaitu nilainya menjadi negatif X. Berarti ini menjadi negatif 6. Maka nilainya negatif kali negatif positif. Oke, jadi seperti ini. Ini definisi yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke definisi yang terakhir, yaitu definisi yang keempat. Nilai mutlak itu juga bisa didefinisikan sebagai jarak dari titik asal. Atau titik 0,0 ya. Oke, ini untuk penjelasannya saya memerlukan sebuah gambar. Oke, misalkan seperti ini. Saya punya garis bilangan seperti ini. Oke, misalkan saya punya ini titik ini ya. 1, 2. Oke. Misalkan ini nilai mutlak dari 3 itu adalah jarak titik 3 ini dari titik asal yaitu titik 0. Maka jaraknya adalah 1, 2, 3. Oke, 3. Misalkan saya punya ini negatif 4. Negatif 1. Oke, kalau yang ini tanyakan ini nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah jarak titik negatif 4 ini dari titik 0 ini. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi nilai mutlak negatif 4 nilainya adalah 4.